Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan suatu garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Perhatikan penjelasannya ya. Materi matematika kelas 8 pertemuan ke-6, yaitu tentang menentukan kedudukan suatu garis terhadap sumbu X atau sumbu Y. Apakah sejajar, tegak lurus, ataukah berpotongan? Nah, untuk itu kita harus mengingat dulu materi yang sebelumnya di kelas 7, yaitu tentang hubungan dua garis, yaitu ada dua garis sejajar, garis berpotongan, tegak lurus, dan juga garis bersilangan. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Untuk yang pertama, dua garis sejajar, contohnya adalah garis G dan garis H di sini. Dua garis sejajar jika memiliki jarak yang sama, kemudian jika kita perpanjang, dua garis ini tidak akan berpotongan. Hubungan yang berikutnya adalah dua garis berpotongan. Contohnya garis K dan garis L. Dia berpotongan yaitu titik temunya di sini pada perpotongan garis K dengan garis L. Kemudian selain itu ada dua garis tegak lurus. Tegak lurus merupakan bagian dari garis berpotongan. Dua garis dikatakan tegak lurus jika berpotongan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Garis M dengan garis N di sini berpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang menentukan hubungan suatu garis terhadap sumbu X, sumbu Y pada bidang koordinat. Nah, perhatikan gambar 1. Perhatikan garis G, garis yang berwarna hijau. Garis G di sini sejajar dengan sumbu X. Sumbu X adalah sumbu mendatar. Garis G sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis G tegak lurus terhadap sumbu Y. Dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y atau sumbu tegak. Garis G memotong sumbu Y di titik C 0,2. Ini dinamakan titik potong sumbu Y. Kemudian selain itu bisa kita amati bahwa garis G melalui beberapa titik. Di sini sebagai contohnya adalah melalui titik A negatif 5,2, titik B negatif 1,2, titik C 0,2, titik D 3,2, dan E 6,2. Dari sini bisa kita lihat bahwa garis G yang sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y, titik-titik yang dilaluinya mempunyai nilai Y atau nilai ordinat yang sama, yaitu nilai Y atau ordinatnya adalah 2. Garis G melalui titik-titik yang berordinat sama. Contoh berikutnya. Contoh kedua, perhatikan gambar 2. Di sini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan garis H yang berwarna biru. Garis H di sini sejajar dengan sumbu Y atau sumbu tegak. Kemudian garis H dia tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis H memotong sumbu X di titik A 3,0. Ini garis H, ini sumbu X berpotongan di titik A 3,0. Garis H melalui beberapa titik, contohnya di sini adalah titik A 3,0, titik B 3,2, titik C 3,3, titik D 3,-1, dan titik E 3,-3. Nah, jika kita amati garis H yang sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X mempunyai nilai absis yang sama, nilai X-nya sama, yaitu selalu 3. Garis H melalui titik-titik yang berabsis sama. Kemudian contoh yang berikutnya, gambar yang ketiga.
Nah, yaitu gambar garis yang memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Perhatikan garis yang berwarna merah, garis K. Garis K di sini memotong sumbu X juga memotong sumbu Y. Garis K memotong sumbu X di titik B 1,0. Ini dinamakan titik potong garis K dengan sumbu X. Kemudian garis K memotong sumbu Y di titik A 0,2. Sedangkan titik-titik yang dilalui garis K kita ambil titik yang pas koordinatnya, yaitu titik A 0,2, B 1,2, C 2,-2, D negatif 1,4, dan titik E negatif 2,6. Nah, itu adalah kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada kalanya sejajar dengan sumbu X, ada kalanya sejajar dengan sumbu Y, ada kalanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.